Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu calon guru penggerak. Saya Kamisa, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Aceh Barat Daya. Pada video ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.2. Tujuan koneksi antar materi modul 1.2 ini adalah calon guru penggerak menelaah kembali rangkaian pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga akhir modul 1.2 dengan melakukan refleksi menggunakan model 4P yang sudah dipaparkan dalam eksplorasi konsep. Model refleksi 4P ini terdiri dari peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Momen yang paling penting bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 adalah pada modul 1.1 saya mendapatkan pemikiran bahwa anak bukanlah seperti kertas kosong yang bisa kita coret-coret, tetapi sejak lahir anak sudah memiliki kodrat alam masing-masing. Diibaratkan anak seperti kertas yang memiliki coretan samar-samar. Jadi tugas guru adalah menebalkan garis-garis tersebut agar semakin jelas dan nampak. Hal ini sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa tugas guru adalah menuntun dan membimbing murid dengan skala kodrat yang dimiliki sehingga potensi yang dimiliki anak dapat dikembangkan dengan baik. Kemudian pada modul 1.2 saya banyak belajar tentang nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak terdiri dari berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Nilai-nilai ini sangat penting sekali dalam menjalani peran sebagai guru penggerak. Kemudian untuk peran guru penggerak diantaranya yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Kemudian momen yang paling mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah ketika saya bercermin pada diri sendiri, apa saya telah menjiwai nilai-nilai peran guru penggerak untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian saya menyadari bahwa selama ini belum maksimal dalam menjiwai nilai-nilai dan peran guru penggerak. Oleh karena itu, saya harus keluar dari zona nyaman agar dapat memberikan kemerdekaan belajar kepada murid. Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah kedua modul tersebut saling berkaitan, di mana filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang memiliki tujuan untuk menuntun dan membimbing murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman murid pada konteks sosial kultural. Pada proses menuntun tersebut sejalan dengan nilai dan peran guru penggerak untuk mewujudkan pendidikan yang berorientasi pada murid atau student center. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan seseorang yang mendapatkan cahaya di tengah kegelapan malam, sehingga saya merasa bahagia karena telah mendapatkan pencerahan tentang proses pendidikan yang pada hakikatnya adalah proses menuntun murid sesuai dengan kodrat yang dimilikinya, sehingga dapat mewujudkan merdeka belajar. Kemudian saya termotivasi dan semangat untuk terus belajar dan mengembangkan kompetensi diri, dan terus konsisten melakukan refleksi diri sudah sejauh mana menjalankan nilai dan peran guru penggerak. Sebelum momen itu terjadi, saya berpikir bahwa setiap murid dapat menguasai semua materi pelajaran yang saya sampaikan serta mencapai ketuntasan belajar atau KKTP. Saya hanya melihat kemampuan kognitif murid dan kurang mempertimbangkan aspek pembelajaran yang lain, sehingga murid merasa tertekan, jenuh, dan pembelajaran pun tidak bermakna untuk murid. Sekarang saya berpikir bahwa proses pembelajaran tidak hanya sebatas transfer pengetahuan saja kepada murid, tetapi lebih dari itu. Setelah saya memahami filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara serta nilai dan peran guru penggerak, sekarang saya berpikir bahwa saya harus melakukan perubahan dalam kegiatan pembelajaran, di mana saya harus menjadi pemimpin pembelajaran yang berpusat kepada murid dengan menggunakan strategi, model, dan metode yang menarik, sehingga pembelajaran menjadi menyenangkan dan dapat mewujudkan merdeka belajar serta menebalkan profil pelajar Pancasila pada murid.
Kemudian sebelum momen itu terjadi, saya berpikir bahwa tugas pendidik hanya aktif memimpin murid dalam proses pembelajaran saja. Dan setelah saya belajar tentang nilai dan peran guru penggerak, kenyataannya tugas seorang pendidik selain menjadi pemimpin pembelajaran juga dapat menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach untuk guru lain, mendorong kolaborasi dan mewujudkan kepemimpinan murid. Hal yang akan saya terapkan adalah yang pertama akan meningkatkan kapasitas diri dengan belajar secara mandiri melalui PMM dan berbagi praktik baik serta aktif mengembangkan kegiatan keprofesian dengan mengikuti berbagai pelatihan, seminar atau workshop baik secara daring maupun luring. Yang kedua, akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik dan gaya belajar murid sehingga dapat memberikan kemerdekaan belajar pada murid. Yang ketiga, saya akan menjadi coach bagi rekan guru lainnya dalam memberikan inovasi dalam pembelajaran serta akan terus mendorong kolaborasi dengan pihak sekolah maupun di luar sekolah untuk mendukung proses pembelajaran yang berkualitas. Yang keempat, saya akan aktif menggerakkan komunitas praktisi agar dapat meningkatkan kompetensi pendidik sehingga dapat menjalankan perannya secara efektif dan maksimal. Dan yang kelima, saya akan konsisten melakukan refleksi secara berkelanjutan dan hasil refleksi tersebut sebagai bahan perbaikan pembelajaran selanjutnya. Satu hal yang harus kita ketahui bahwa sudah seharusnya kita tidak berdiam di tempat. Teruslah bergerak untuk mendapatkan hal yang luar biasa. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 1.2 dari saya. Terima kasih. Salam guru penggerak. Bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.